Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, namadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat dari pengajian Masjid Al-Mahi. Ini kata Bang Debi adalah salah satu dari nama Nabi, nama Ahmad, Muhammad, Al-Qasir ya, Al-Qasir juga Al-Habib ya. Al-Aqib yang artinya penutup, Al-Mahi. Nah itu namanya apa tuh? Artinya apa? Menghapus. Nah ini ya Al-Mahi yang menghapus kemusyrikan. Nah dijadikan nama masjid ini letaknya di Kampung Kamurang, Citerep. Ikhwan dan akhwatnya cukup banyak di sini yang ikut pengajian. Bang Debi ini adalah abang saya, sahabat saya, saudara saya, dan kami kenalnya sudah cukup lama. Sejak beliau masih tinggal di Pegangsaan, masih jadi anak Menteng, bertetangga dengan Krisye, persis sebelah rumahnya, dan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Krisye juga beberapa karya dari Bang Debi Nasution, diantaranya Angin Malam. Juga Bang Debi menciptakan lagu Palestina dan membuat gengnya namanya Geng Pegangsaan, juga pernah di God Bless. Jadi sebetulnya ini abang nih guru ngaji apa musisi ya? Subhanallah. Ya, gitulah pokoknya. Yang penting apa yang disampaikan sesuai dengan Quran Sunnah itulah ya. Baik, malam ini Iwan Darat dan pendengar radio Silaturahim dan Pemirsa Rasul TV, kami sedang berada di Masjid Al-Mahi Citerep dan kita akan mengikuti talim dari Bang Debi Nasution. Kali ini akan membahas surat tafsir atau kasur, termasuk juga mukadimahnya ya. Oke, kepada yang kita cintai Bang Debi Nasution, kami persilakan untuk memberikan talimnya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para jamaah Masjid Al-Mahi dan para pendengar dan pemirsa TV Rasil yang saya cintai, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali taklim kita atau kajian kita. Kalau di radio Rasil nih atau di TV Rasil, saya lebih suka menggunakan istilah sharing, ya, berbagi gitu loh ya, gitu. Nah sebelumnya tadi dijelaskan oleh Akhi Krisna bahwa saya sebetulnya punya jadwal rutin di Rasil dan kayaknya udah lama juga ya, saya nggak ngisi di Rasil udah 5 tahun, 6 tahun ya, gitu. Iya, dari studionya masih sederhana gitu ya, 7 tahun ya. Dan 2 tahun terakhir ini memang saya waktunya agak sibuk ya, agak sibuk di samping kesibukan konser Chris gitu. Ya ini juga baru dari Jogja gitu ya, juga kesibukan lain sehingga saya memang terbatas banget waktunya. Saya minta kepada Krisna supaya dijadwalkan lagi begitu ya, jangan hari Jumat maksudnya. Tapi belum ketemu harinya yang pas gitu loh. Tapi ya itu kan nggak jadi penghalang untuk saya ya, alhamdulillah dengan nikmat Allah tetap bisa mengisi acara di Rasil melalui rekaman ini Chris ya, gitu. Alhamdulillah gitu. Nah pada hari ini kita akan mencoba nih mengkaji surat At-Takatsur begitu, yang sebelumnya saya akan mencoba menjelaskan arti tafsir ya
dan metode mentafsir Quran begitu. Artinya tafsir itu artinya apa? Dan metode kita mentafsir Quran itu seperti apa? Manhajnya. Karena tafsir dengan terjemah beda. Begitu. Saya kira kalau ikhwan dan akhwat yang sering mendengar Rasil, khususnya siaran pagi hari yang diisi oleh Ustadz Husain Alatas, itu tentu mengerti, ya, mengerti tentang tafsir dan metode tafsir. Saya ingin memperkuat, ya, apa yang sudah berjalan di Rasil, alhamdulillah, ya. Setiap hari, setiap pagi ada kajian tafsir yang diisi oleh Ustadz Husain Alatas yang memiliki kapabilitas yang luar biasa dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, gitu. Ya. Secara garis besar, saya juga mengikuti tarekat Ustadz Husain, yaitu Al-Quran nomor 1. Begitu. Semua informasi, hadis-hadis yang bertentangan dengan Al-Quran itu juga kita tolak, ya. Jadi ada kesamaan dengan Ustadz Husain Alatas dalam hal itu. Jadi Al-Quran ini adalah betul-betul wahyu, ya, yang diterima dengan jalan mutawatir dan diterima dengan keyakinan. Tentu berbeda halnya dengan hadis-hadis yang diterima dengan jalan yang tidak sama dengan Al-Quran, begitu. Itu jelas tarekat kita dalam hal itu sama. Nah, para jamaah masyarakat dan pendengar Radio Rasil dan pemirsa TV Rasil yang saya cintai, ya. Tafsir, ya, itu kalau menurut para ulama punya 4 makna, ya. Kalau saya tulis di sini bisa, ya? Ya. Ini asal katanya fassaro, ya. Fassaro itu artinya menjelaskan sesuatu secara komprehensif, detail. Jadi tafsir artinya adalah penjelasan yang detail dari segi bahasa. Nah, para ulama mengatakan tafsir itu ada 4 maknanya. Ada 4 maknanya. Yang pertama, tafsir, ya, dengan makna al-kasfu. Al-kasfu artinya menyingkap, ya. Biasanya konotasi al-kasfu ini menyingkap dari sisi bahasa, begitu, ya. Gitu. Ada satu karya yang luar biasa di dalam khasanah intelektual kita, khasanah klasik intelektual kita, kitab tafsir, yang namanya Al-Kasyaf, yang nulis seorang ulama besar, Az-Zamakhsyari, ya. Itu ada 4 jilid. Pendekatannya itu semua dari segi bahasa, ya. Ada penafsiran tentang hadis, ada, tapi sedikit sekali. Semua pendekatan beliau dalam mentafsir Quran dengan dari sisi bahasa, begitu, ya. Nah, saya ingin kita mengambil contoh tentang al-kasfu, ya, menyingkap. Tafsir dengan arti menyingkap, ya. Kita ambil contoh, ada yang buat terjemahan kan? Ada, ya? Buat terjemahan. Kita ambil contoh surat Quraisy, ya, surat 106 ayat pertama gimana? Ya, li ilafi Quraisy, tolong dibaca terjemahnya. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ya. Jadi li ilafi Quraisy, ya, li ilafi Quraisy. Ini ada 3 kata nih, li, karena. Ilaf itu dimaknai kebiasaan, ya, situ, ya? Kebiasaan. Quraisy, bangsa Quraisy.
suku Nabi kita Muhammad SAW, Quraisy. Ya. Nah, kalau kita ikuti terjemahan, karena kebiasaan orang Quraisy, kita nggak ngerti apa maksudnya. Kebiasaan apa? Apa yang disampaikan oleh Allah melalui ayat ini? Nah, perlunya menyingkap di sini. Ya, kita singkap nih, ilaf. Ya, yang dimaknai kebiasaan. Itu kalau Zamakhsyari dalam tafsirnya mengatakan ilaf itu ialah idza ahabbahu waqtadahu walam yamfur minhu. Kalau saya artikan secara bebas saja begitu ya, secara bebas ya, saya artikan ilaf itu ketika Anda mencintai sesuatu, kemudian Anda memberikan komitmen kepada sesuatu tadi, ya, dan Anda tidak pernah menyerah melakukannya, itu ilaf. Mungkin barangkali kalau istilah sekarang passion barangkali gitu ya, barangkali istilah, saya nggak tahu cocok apa enggak. Jadi ketika Anda mencintai sesuatu, lalu Anda memberikan komitmen pada sesuatu tadi, dan Anda tidak pernah menyerah melakukannya, itu namanya ilaf. Jadi seharusnya kalau ayat ini disingkat, ini luar biasa. Jadi artinya karena kecintaan, komitmen, dan tidak pernah menyerahnya orang Quraisy. Nah, ini udah pembukaannya udah menarik kita. Apa kecintaan mereka, apa sih? Ayat kedua, bagaimana bunyinya? Ya. Ayat kedua, terjemahnya gimana? Mereka bepergian, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Ya, ilafihim. Ya, ilafihim. Ilafihim. Kecintaan, kalau kita menggunakan makna al-kaswi menyingkap tadi gitu ya. Ya. Kecintaan mereka, komitmen mereka, tidak pernah menyerahnya mereka. Rihlatas syita. Rihlatas syita artinya melakukan perjalanan. Rihlah, perjalanan niaga, berdagang. Ya. Asyita di musim dingin. Ya. Wasaif dan di musim panas. Ya, orang Quraisy tidak sangat mencintai dan punya komitmen yang luar biasa dan tidak pernah menyerah melakukan perjalanan niaga di musim dingin dan di musim panas. Ya, kalau kita lihat sejarah, ya, kalau peta Jazirah Arab begini nih, modelnya kurang lebih ya. Di sini Laut Persia, ya. Di sini Imperium Persia yang besar. Kemudian di sini Laut Merah, ya. Mekah di, ya kira-kira nih ya, Mekah. Orang Quraisy kan Sukanu Makkah, penduduk Mekah. Ya. Di musim dingin mereka turun ke bawah nih, ke Yaman. Ya. Di musim panas mereka ke atas ke Syria, atau kalau zaman dulu dibilang Syam, Syria, Syam. Syam zaman dulu itu Syria, Palestina dan Yordan, itu dibilang Syam. Jadi kalau musim panas mereka berangkat ke Syam, masing-masing 3 bulan perjalanan, menempuh cuaca yang berat. Ya. Makanya kalau kita lihat sejarah, sistem tata niaga Quraisy di zaman Amr bin Lahim namanya, 5 abad sebelum Nabi kita lahir, sistem tata niaga Quraisy sudah establis. Salah seorang penulis sejarah dari Pakistan, ya, yang tinggal di London mengatakan barang-barang perniagaan Quraisy itu antara lain sutra yang diambil oleh orang Quraisy dari Tiongkok, dari Cina, ya, dan dari India.
Kemudian rempah-rempah, gading, gajah, emas, ya itu diambil dari Afrika. Ya. Afrika ini kan di sebelah sini letaknya nih, ya, Afrika. Bahkan si cendikawan Pakistan ini mengatakan binatang hidup yang menjadi konsumsinya para raja dan pangeran pada masa itu, seperti barangkali burung elang begitu ya, itu juga yang suplai Quraisy, menurut dia begitu. Artinya apa? Tidak ada satupun barang dagangan Quraisy yang diproduksi di Mekah, tapi mereka bisa hebat. Sehingga sebagian ahli tafsir mengatakan, ahli tafsir sekarang mengatakan bahwa ayat ini, surah ini begitu ya, ayat pertama, ayat kedua, itu mengisyaratkan bahwa eksistensi sebuah bangsa tergantung dari sumber daya manusianya, bukan sumber daya alamnya. Quraisy sudah membuktikan. Nabi kita adalah salah seorang Quraisy. Saya tahun 2012, alhamdulillah dengan insya Allah, sebelum terjadi kacauan di Syria, saya mendapat kesempatan untuk berkunjung ke Syria, ke kota Busro namanya, kota Busro. Nah itu di kota Busro itu ada situs begitu ya, ada tulisannya di situ, kalau saya nggak salah, Mabruku Nakotin Nabi SAW. Disinilah Nabi menggelar dagangannya, situ-situ di kota Busro, begitu. Ya. Nah ini semua bisa kita pahami kalau kita menyingkap. Makanya tafsir maknanya al-kasfu, menyingkap. Dan dari sini juga kita bisa mengetahui misalnya Quraisy adalah pekerja keras. Nabi kita bekerja keras. Ya. Nabi kita mengatakan dalam hadis yang sahih, innallaha yuhibbul amila iza amila ayuhsin. Artinya Allah sangat cinta pada seorang pekerja, sangat suka pada seorang pekerja ketika dia bekerja dengan sebaik-baiknya. Bukan hasil akhirnya yang Nabi bicara, tapi dia bekerja dengan sebaik-baiknya. Artinya concernnya dia adalah bagaimana bekerja dengan sebaik-baiknya. Itu bukan hal yang mudah. Itu perlu proses yang panjang untuk dia bisa bekerja dengan baik. Ya, contohnya misalnya saya gitu, musisi. Ya, saya bisa memainkan misalnya karya-karya yang rada sulit, itu perlu waktu tahunan, latihan keras, begitu. Ya. Dan juga dalam kitab Ihya Ulumuddin ada sebuah hadis yang disahihkan oleh Imam Ghazali. Nabi kita mengatakan innallaha yuhibbul mu'min al-muqtarif. Allah sangat suka melihat seorang mukmin yang bekerja keras. Atau misalnya Nabi mengatakan ajmilu fi talabi dunyakum. Atau dalam sebuah riwayat fit dunya. Ajmilu, kata ajmilu itu kalau menurut ahli bahasa, kalau kata ajmilu digandengkan dengan talab, ya ajmilu fi talab begitu, itu maka artinya istiqomah walam yufid. Jadi istiqomahlah kalian, jangan kalian melalaikan faktor-faktor yang bisa menyebabkan kalian berhasil dalam mencari dunia kalian. Fakulukum muasarin wa kulikolah. Maka masing-masing kalian akan dimudahkan untuk mencapai hasil yang maksimal dengan cara istiqomah dan tidak melalaikan faktor-faktor yang bisa menyebabkan kalian berhasil. Ya. Karena beliau seorang pekerja keras gitu loh, Nabi kita. Ya. Atau misalnya Nabi mengatakan wa in qamatis saah, ya, meskipun kiamat sudah terjadi, wa fi yadi akhalikumul fasilah, tapi kalian masih pegang cangkukan kurma nih, masih pegang nih cangkukan kurma, kiamat terjadi, artinya sudah terjadi penghancuran alam semesta. Beliau mengatakan fa in istata'a, kalau dia sempat qabla ayakuma ayakhisaha, kalau dia sempat sebelum berdiri dia tanam cangkukan kurma ini, fal yakhisa, tanamlah. Ya, Nabi tidak mengatakan udah kiamat percuma nanam, nggak bakal ada hasilnya. Nah di situ para ulama mengatakan kita sebagai umat muslim, umat Islam dididik oleh Nabi kita menghargai sebuah proses, bukan hasil akhir. Dengan sebuah keyakinan
bahwa hasil akhir kita berjalan paralel dengan ikhtiar upaya kita. Artinya kalau ikhtiar upaya kita katakanlah nilainya 1 miliar, hasilnya pasti segitu. Matematik Allah tidak pernah gagal atau tidak pernah melenceng dalam menghargai hasil ikhtiar manusia. Gitu. Ya, ini al-kasfu namanya, menyingkap. Sebetulnya banyak nih yang bisa disingkap nih. Ya, dari sini misalnya ayat ketiganya falyabudu rabb hadzal bait, begitu ya? Ya falyabudu rabb hadzal bait. Artinya hendaklah mereka orang-orang Quraisy beribadah. Falyabud, hendaklah mereka beribadah, menyembah rabb hadzal bait, ya, pemilik Baitullah, Ka'bah, yaitu Allah. Mestinya mereka beribadah kepada Allah. Sebagai tanda syukur mereka bisa punya usaha dagang yang establis. Ini menandakan bahwa Quraisy pada saat itu tidak beribadah kepada Allah. Jadi untuk jadi orang kaya enggak perlu beriman. Asal atas kerjaan yang Quraisy terapkan, dia pasti jadi kaya. Itu udah sunatullah. Begitu. Saya ingat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dalam kitab Yahul Mutin, dalam catatan kakinya mengatakan innallaha yuhibbu ayyara abdahu takban min kasbil halal. Allah sangat cinta, sangat suka melihat hambanya yang letih, capek karena bekerja mencari rezeki yang halal. Jadi nggak ada dalil Allah capek, Allah suka ngelihat orang yang capek sholat, nggak ada. Itu ada penegasan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Begitu. Dan Ali juga mengatakan, ya, beliau mengatakan, laisal amru ka tadbir. Tidak ada suatu perkara yang lebih hebat kecuali membuat rencana kerja. Begitu. Ya, baik. Jadi ini makna tafsir yang pertama, al-kasfu, menyingkap. Artinya apa? Ayat-ayat Quran itu harus disingkap supaya kita mendapat keterangan komprehensif, ya, yang jelas. Karena kalau kita tidak mengerti apa yang kita baca, ya, otomatis kita tidak bisa mentadabbur. Tadabbur itu artinya fahmu ma'ani al-fadhih, memahami, mengerti dengan mendalam setiap kata yang ada dalam satu ayat. Kalau kita nggak ngerti, nggak bisa tadabbur. Ya, dan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengatakan la qira'ata illa bitadabbur. Tidak ada manfaatnya Anda baca Quran kecuali dengan tadabbur. Artinya kalau cuma baca-baca doang nggak ada manfaat. Itu Ali bin Abi Thalib mengatakan seperti itu. Ya, jadi jalan untuk kita bisa mentadabbur adalah menyingkap makna-makna Al-Quran. Ya, antara lain melalui khasanah klasik intelektual kita, ya, antara lain begitu loh. Misalnya tadi melalui tafsir Al-Kasyaf misalnya. Ya. Dan warisan intelektual dari ulama-ulama kita terdahulu banyak sekali dalam bidang tafsir. Ya. Kemudian yang kedua, tafsir dengan makna al-bayan. Ya. Al-bayan, keterangan yang komprehensif, yang jelas. Bayan itu jelas, terang benderang, tidak ada yang samar-samar. Biasanya konotasinya ke soal hukum, biasanya bayan, penjelasan yang terang benderang. Ya. Kemudian yang ketiga, tafsir dengan makna al-idoh. Ya. Al-idoh itu keterangan yang mendalam, yang menyentuh. Ya. Dan yang terakhir, tafsir dengan makna al-kasfu. Asyarhu. Asyarhu. Artinya keterangan yang luas. Biasanya ini berkaitan dengan asbab nuzul, dengan sejarah, ya, itu istilah asyarh.
Sebetulnya ada satu lagi makna tafsir ta'wil, tapi saya tidak begitu memahami uraiannya tentang ta'wil. Ya, tapi buat saya ini cukup 4 ini adalah mewakili tentang makna tafsir. Gitu. Nah, kemudian para ulama sudah mengatakan, ya diantaranya Imam Mukatsir ya dalam Muqaddimah Tafsir mengatakan bahwa metode manhaj dalam mentafsir Quran pertama dengan bahasa Arab tentunya. Ya, Ustadz Hasan sudah menyatakan statement ya, membuat statement bahwa jangan Anda belajar Al-Quran dari terjemahan, jangan begitu, karena tidak mungkin bahasa kita atau bahasa apapun juga mampu menerjemahkan Quran dengan benar. Jadi artinya pelajarilah Al-Quran dengan bahasa Arab. Ya. Jadi yang saya maksud sini penafsiran bahasa dengan bahasa Arab, baru dari tafsiran bahasa Arab itu kita terjemahkan ke bahasa kita. Seperti tadi nih kan, ilaf itu kan dalam bahasa Arab artinya iza ahabbahu wa'tadahu walam yanfir minhu. Itu dalam bahasa Arabnya. Saya terjemahkan bebas dalam bahasa kita. Arti ilaf adalah ketika Anda mencintai sesuatu, lalu Anda memberikan komitmen pada sesuatu tadi, dan Anda tidak pernah menyerah melakukannya. Gitu. Itu ditafsirkan dalam bahasa Arab dulu, baru ke bahasa Indonesia. Itu manhaj atau metode yang pertama. Gitu. Kemudian metode yang kedua, Ibnu Katsir mengatakan penafsiran ayat dengan ayat. Ya, ayat ditafsirkan ayat. Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan menurut Imam Syafi'i itu tafsir yang paling hebat, menafsirkan satu ayat dengan ayat lain. Karena memang dalam salah satu hadis ya, Nabi kita mengatakan Al-Qur'anu la yukadzibuhu ba'dahu ba'dun bal yusaddiquhu ba'dahu ba'dun. Al-Quran isinya tidak saling mendustakan, tidak ada kontradiksi di dalam isinya, bahkan saya bilang saling perkuat satu dengan yang lain. Sehingga sebagian ulama mengatakan hadis ini jelas menunjukkan bahwa ada penafsiran ayat dengan ayat, dan itu diperkuat oleh Ibnu Katsir. Ya. Kemudian yang ketiga, menafsirkan ayat dengan hadis yang sahih. Ini khususnya bagi apa ya, ibadah-ibadah praktis barangkali ya, seperti sholat, zakat, ya puasa, ya yang di dalam Al-Quran hanya perintahnya secara global. Bagaimana prakteknya Nabi yang menjelaskan. Itu maksud ayat dengan hadis yang sahih, begitu ya. Kemudian yang keempat, penafsiran ayat dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat itu. Begitu. Jadi 4 dalam manhaj atau metode mentafsir Quran. Dengan bahasa, ayat dengan ayat, ya, ayat dengan hadis yang sahih, dan ayat dengan asbabun nuzul. Begitu. Baik, hari ini kita akan melihat, mencoba gitu ya, melihat tafsir surat At-Takatsur, gitu ya. Sebelumnya ada yang mau tanya kira-kira dari apa yang kita bahas hari ini mengenai tafsir, arti tafsir dan metode mentafsir Quran? Gitu. Akhwat-akhwat barangkali ada yang mau nanya? Jangan karena di syuting jadi pada kaku semua. Ini biasa aja. Gimana? Iya, ada bedanya ya, ada bedanya. Jadi pertanyaan Akhi Salim ini ilaf, ya, dengan ada satu hadis sahih gitu ya, Nabi mengatakan ikhris
Kalau ikhris dari kata harisa ya, yang menurut penulis kitab Fathul Majid, saya lupa namanya siapa itu. Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Ya, saya lupa namanya. Menurut dia ikhris ini atau hariso itu adalah artinya kuatkan tekadmu dengan perencanaan yang matang. Lihat ya di Fathul Majid. Kan Nabi mengatakan begini, ikhris ala ma yanfa'uk. Ya, ikhris itu artinya kuatkan tekadmu ya dengan perencanaan yang matang untuk meraih apa saja yang bermanfaat bagimu. Ini perintah juga untuk bekerja keras dengan rencana yang matang. Lalu Nabi mengatakan wasta'in billah, dan jangan lupa minta bantuan Allah, doa. Ya, jadi kerja keras dengan doa. Bukan doa tapi nggak mau kerja, enggak. Kan kebanyakan orang Islam sekarang nih, ya, hampir berprinsip buat apa kerja keras, mati ditinggal. Ya. Rezeki udah ditakar, begitu. Padahal nabinya bilang kerja keras untuk dan jangan lupa minta bantuan Allah. Wala ta'jizanna, jangan negatif thinking. Itu prinsip-prinsip Islam. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Begitu. Ya. Dan Nabi sudah mengatakan, sudah sering saya sampaikan hadisnya. Nabi kita mengatakan man sa'a. Sa'a itu kan siapa yang berusaha. Sa'a itu dalam bahasa Arab artinya al-kasbu, upaya-upaya yang keras, kasbu yang dilakukan oleh manusia fi taksilir rezeki, untuk mendapatkan rezeki. Nabi bilang man sa'a, siapa yang melakukan upaya keras untuk mendapatkan rezeki, uanglah, kita katakan ya, ala walidayh, untuk ya orang tuanya, niatnya dia kerja cari uang, niatnya untuk orang tua, fahuwa fi sabilillah, maka orang itu Nabi bilang dalam sabilillah. Begitu. Lalu man sa'a ala iyalih, siapa yang bekerja mencari uang dengan niat untuk keluarganya, fa fi sabilillah, dalam sabilillah. Ya. Dan siapa yang bekerja man sa'a ala nafsih li'aifahu, siapa yang bekerja mencari rezeki untuk dirinya, untuk menjaga kehormatan dirinya, fahuwa fi sabilillah. Jadi ada 3 niat ya yang membuat sebuah profesi punya nilai sabilillah. Sa'a itu kan proses kan, ya kan, proses kan. Ya. Jadi Nabi kata siapa yang memproses dirinya mencari uang dengan niat orang tua atau niat keluarga atau niat untuk menjaga harga dirinya, dia dalam sabilillah. Ini ada dalam kitab Silsilatul Ahadits Shahihah jilid yang kelima. Nah, penulis kitab itu Syekh Albani itu membuat bab. Ada babnya tuh, di hadis itu ada babnya. Ya. Yang kurang lebih babnya mati syahid selain berperang. Artinya apa? Dalam pandangan Syekh Albani, hadis ini menegaskan bahwa orang yang bekerja dengan niat untuk orang tua, kalau dia mati syahid. Artinya apa? Langsung surga. Begitu. Nggak pakai tanya-tanya di kuburan. Nah, yang punya dalil ini cuma agama Islam. Sayangnya orang Islam tidak tahu dalil itu, gitu. Makanya ada statement tadi kan, buat apa kerja ngoyo-ngoyo? Rezeki udah takar begitu. Percuma dikejar kalau nggak dapat, udah itu. Itu kaum muslimin yang sayangnya tidak terinformasi, ya, informasi-informasi penting seperti ini. Begitu. Padahal Nabi tadi mengatakan meskipun kiamat, ya kan, ya tanam begitu, terusin kerja, jangan buang tuh benih korma, cari masjid, sholat supaya mati dalam keadaan sholat, enggak begitu. Itu prinsip Islam. Ya? Iya, sebagian ulama ada yang mengartikan sa'i itu usaha. Ya, jadi innallaha kataba alaikumus sa'yu, as-sa'yah. Allah mewajibkan kalian untuk sa'yu. Sebagian ulama mengatakan itu sa'i maksudnya. Tapi gini, sa'i itu kan
suatu amalan untuk mengingat istri Nabi Ibrahim kan, ya, gitu. Yang tidak putus asa untuk berusaha sa'i dari Safa Marwah, ya, ketika dia kehabisan air susu, sementara bayinya Nabi Ismail itu nangis, ya, maka dia melakukan usaha tidak putus asa dalam situasi yang sebenarnya sudah tidak mungkin lagi mendapatkan air, tapi tetap dia melakukan itu untuk mengingatkan itu kan, ya. Jadi saya mengikuti pendapat ulama yang mengatakan sa'i itu juga pengertiannya usaha. Kalau berkaitan dengan haji, sa'i ya berjalan ya antara Safa Marwah, nah, gitu. Baik, ada yang lain lagi? Nih jadi pada kaku semua nih Kristen. Takut di syuting. Biasanya pertanyaan muncul gitu loh. Gimana Mas? Ini Mas Ayo biasanya nanyanya kritis-kritis nih. Sekarang tidurnya iya. Pertanyaan berat ya, biasanya gitu loh. Gitu. Iya. Baik, kita sambil jalan aja, gitu ya. Ini Mike di belakang ya. Apa? Iya, sebelum kita mencoba mengkaji surat yang mulia ini At-Takatsur, saya ingin kembali menyampaikan tentang fadilah, keistimewaan, ya, mengkaji Al-Quran, mengkaji dengan pertanyaan tadi, ya, menyingkap, Al-Kasfu, Bayan, ya, Kidoh, dan Syarah, mengkaji tafsir Quran, ya. Dalam salah satu hadis yang sahih, Nabi kita mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum, ya, satu kaum itu 3 orang ke atas begitu jumlahnya, di salah satu rumah Allah. Ini misalnya kita berkumpul di Masjid Al-Makki yang mulia ini gitu. Yatluna kitaballah, mereka membaca kitabullah, Al-Quran. Mereka berkumpul untuk membaca kitabullah, ya. Sebagian ulama mengatakan kata yatluna itu berasal dari kata tala, yang artinya tabi'ah, mengikuti, ya. Para ulama mengatakan bukan cuma sekedar baca, tapi mereka membaca untuk diikuti, untuk diamalkan. Kemudian Nabi mengatakan wa yatadarasunahu bainahum, dan bersama-sama mereka mempelajari, mereka baca dan sama-sama mempelajari isinya, ya, tentunya dengan kaidah-kaidah ilmu tafsir, ya, bukan sembarangan begitu loh. Nah, beliau mengatakan illa nazalat alaihimus sakinah. Ini fadilah yang pertama, ya, keistimewaan yang pertama. Allah pasti menurunkan ketentraman batin pada mereka, ya, pada mereka yang berkumpul di masjid membaca dan sama-sama mempelajari kitabullah, mempelajari tafsirnya, ya. Pasti Allah akan menurunkan sakinah, ketentraman batin pada mereka. Yang kedua, wa ghasyiatum rahmah, dan Allah menaungi mereka dengan rahmat. Nah, yang ketiga, wa hafat alahimul malaikah. Hafat itu melipat sayapnya begitu ya, para malaikat melipat sayapnya menghormat mereka. Bagian ulama mengatakan para malaikat mendoakan mereka. Kemudian yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indah. Yang keempat, Allah menyebut nama-nama mereka nih. Ya, mudah-mudahan kita semua
disebut namanya oleh Allah gitu ya, kepada makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah, satu malaikat Mikul Arsy, ya, kemudian malaikat Muqarrabun, lalu arwahnya syuhada itu ada di sisi Allah, ya, arwah syuhada, orang yang mati syahid itu menurut hadis yang sahih rohnya tinggal di bawah arsy Allah. Nah, Allah sebutlah nama-nama mereka yang mengkaji kitabullah dalam masjid kepada delegasi-delegasi atau makhluk yang hebat-hebat ini. Allah sebut namanya. Saking bangganya Allah dengan mereka. Ini hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan kita termasuk yang sebut namanya. Gitu. Itu antara lain fadilah mengkaji Al-Quran. Ini saya bawa kitab Targhib wa Tarhib nih ya. Itu ada satu hadis yang ingin saya sampaikan nih di sini tentang mengkaji kitabullah Al-Quran. Ini sebuah hadis dari Abu Dzar. Ya. Abu Dzar berkata begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersabda Nabi kita, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, la antak dua. Andai kata engkau berangkat di pagi hari. Ini tidak mesti pagi, nggak mesti pagi. Ya, berangkat di pagi hari. Ya. Fata'alama ayatan min kitabillah, untuk mempelajari satu ayat dari Al-Quran, dari kitabullah. Ya, Nabi mengatakan khairul laka min antusolia mi'ata rakatin. Mempelajari satu ayat dari kitabullah jauh lebih baik bagimu daripada engkau sholat 100 rakaat. Begitu. Ya, sholat sunnah maksudnya. Sholat rakaat, sholat sunnah. Wal antak dua, andai kata engkau berangkat di pagi hari, fata'alama babam minal ilm, untuk mempelajari satu bab ilmu. Begitu. Ya, kalau kita mengkaji ayat itu bisa berbab-bab. Ya. Nah, kemudian umilabihi, apakah ilmu itu diamalkan, au lam yu'mal, atau belum diamalkan, baru dikaji saja. Itu khairul laka min ansolia al-farakatin, jauh lebih baik bagimu daripada engkau sholat 1000 rakaat. Begitu. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Ini adalah kitab Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh seorang ahli hadis, Imam Al-Munziri namanya. Ya. Begitu. Ya. Dan masih banyak lagi hadis lain yang mengatakan bahwa mengkaji ilmu itu, apalagi Al-Quran begitu ya, itu sebagai sebuah ibadah yang tidak ada tandingannya. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan al-ilm, mengkaji ilmu, afdalu min qiyamil lail, lebih afdal, lebih istimewa daripada anda sholat malam. Begitu ya. Baik, kita mencoba mengkaji surat At-Takatsur ya, surat yang ke 102 ya. Ini di hadapan antum kan sudah ada makalahnya nih, ya. Ya. Udah kita buat makalah, ada tafsiran terjemahan kata per kata dalam bahasa Indonesia ya, untuk memudahkan kita. Lalu ada tafsiran ayat dengan bahasa Arabnya seperti apa gitu ya. Dan kemudian tentunya ada penafsiran ayat dengan hadis dan sebagainya, sudah ada nih. Dan ini makalah ini dikutip dari tafsir yang lain ya, kemudian dari tafsir Ibnu Katsir, kemudian dari tafsir Al-Qurtubi ya, dan dari tafsir Ibnu Majah ya, yang terakhir dari tafsir Sofwah ya, Sofwatut Tafasir. Artinya kita mencoba memahami surah yang mulia ini melalui tafsiran-tafsiran tadi, kitab tafsir ya. Dan muqaddimah ini saya kutip dari kitab Ijazul Bayan fi Suwaril Quran ya, keterangan yang ringkas mengenai surat-surat Al-Quran yang ditulis oleh Al-Ustadz Muhammad Al-Yasobuni.
Baik, kita coba lihat nih ya, halaman 3 tuh ya kalau di makalah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat At-Takatsur. Muqaddimah. Ya. Surah At-Takatsur atau surat nomor 102 termasuk kelompok surah Makkiyah. Ya. Artinya surat-surat yang turun pada periode Makkiyah, pada saat Nabi masih di Makkah. Surah ini menyinggung kesibukan manusia terhadap keduniaan serta hasrat mereka yang begitu besar terhadapnya, sehingga mereka lalai dari melaksanakan ketaatan kepada Allah. Surah ini juga menyebutkan tentang ketakmakan atau keserakahan manusia dalam mengumpulkan harta benda, ya, sehingga kematian datang menyergap mereka secara tiba-tiba dan memutuskan kesenangan mereka, dan akhirnya memindahkan mereka dari rumah ke liang kubur. Ya, jadi mereka lalai karena kesibukan dunia sampai mereka mati. Waliyazubillah, ya, na'udzubillah min dzalik. Sungguh ancaman dan teguran berulang kali disebutkan dalam surah yang mulia ini, ya, yaitu kalla. Nanti kita akan bahas nih, kalla, jangan begitu gitu ya. Saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui. Summa kalla saufa ta'lamun. Ya, kemudian jangan begitu, kalian akan mengetahui. Kerasnya teguran ini semata-mata untuk memperjelas kesalahan atau kekeliruan manusia yang selalu disibukkan dengan urusan dunia yang fana, sehingga meninggalkan akhirat yang kekal, ya, serta kelalaian mereka terhadap bahaya atau siksa yang datang mengancam di hadapan mereka, yang tidak ada seorang pun yang lolos dan selamat kecuali mereka yang selalu mengedepankan segala amal yang soleh. Iya. Ya, pemahaman yang tadi saya sebutkan, ya, sebagian kaum muslimin, termasuk saya waktu di pesantren dulu, ya, kiai bilang, buat apa capek-capek nyari dunia, mati ditinggal. Barangkali ngebaca surat At-Takatsur dengan bacaan yang keliru, barangkali saya nggak tahu. Yang terang nasihatnya begitu. Bahkan kiai mengatakan, hidup sekali ini, andai kata kita jadi keset, tahu keset nggak? Ya, orang gosokin kakinya di situ, kepala kita jadi keset. Tapi kalau kita mati mau surga, itu udah untung, begitu. Padahal Nabi kita tidak pernah menyuruh umatnya jadi keset. Ya, begitu. Itu pemahaman-pemahaman yang dikotomis sebetulnya, memisahkan antara dunia akhirat. Itulah yang sebetulnya pemahaman sekuler dalam bentuk yang lain, begitu loh. Nah, ini yang dimaksudkan orang apa? Kerja keras cari dunia lupa akhirat, begitu loh yang dimaksud di sini. Ya. Begitu. Artinya kalau kita kumpulkan dalil-dalil tadi yang saya sampaikan, ya, kerja keras itu harus dalam Islam, tapi jangan lupa, ya, kehidupan akhirat. Kalau kita merujuk pada doanya para ulama salaf, mereka selalu berdoa, Allahumma la taj'al, begitu ya, hadzal mal fi qulubina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan harta ini gimana? Allahumma ja'al hadzal mal fi ayina, gitu ya. Ya Allah, jadikanlah harta ini di tangan kami saja. Wala taj'alhu fi qulubina. Jangan Kau jadikan harta ini di hati kami. Artinya apa? Bekerja keras itu prinsip Islam, tapi mencintai harta itu haram. Gitu. Nabi mengatakan hubbud dunya min ra'si kulli khati'ah. Mencintai dunia itu merupakan puncak dari semua kesalahan. Baik, kita lihat nih. Ya. Ada orang
yang bilang itu hadis apa nggak tahu, yang seolah-olah carilah dunia seolah-olah akan hidup 1000 tahun gitu, terus seolah beribadahlah seolah-olah kamu akan mati gitu. Iya, besok gitu. Itu hadis apa betul Bang? Itu waktu di pesantren dulu Mas, itu hadis yang kudu dihafal oleh anak pesantren. Bunyi hadisnya lebih tepatnya ikmal liduniaka kanaka ta'isyu abadan. Bekerjalah kau untuk duniamu seolah-olah kau hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika, ya, dan bekerjalah kau untuk akhiratmu kanaka tamutu qodan, seolah-olah kau mati besok. Gitu. Lalu tafsirkan kerja dunia harus kerja giat, kerja keras, ya, kerja akhirat juga harus kerja keras begitu. Ini menurut para ahli hadis, ini hadis lah salah, palsu aja enggak gitu loh, enggak ada asal usulnya. Ya, dan itu berbahaya hadis itu, berbahaya. Saya ingat tahun 84 begitu ya, atau 85, saya punya teman dekat, dia kuliah di Kairo, Al-Azhar, Mesir, 10 tahun dia kuliah di sana. Nah, waktu itu dia menyampaikan kitab silsilatul ahaditsud dhaifah, silsilah hadis-hadis dhaif dan palsu. Ya, nah itu hadis ada di situ, termasuk hadis palsu, lemah. Artinya termasuk hadis-hadis yang nggak bisa dijadikan pegangan. Nah, ketika itu dia menerangkan ke kita bahayanya hadis ini. Dia bilang, satu, mendikotomikan antara dunia dan akhirat. Satu, kerjalah untuk dunia, kerja untuk akhirat. Ya, berarti ini hadis ngajarin orang jadi sekuler. Padahal seorang muslim ketika dia bekerja mencari dunia dengan niat untuk orang tua tadi kan, ya, dia sudah akhirat tuh, mati syahid. Gitu. Itu soal hadisnya. Begitu. Dan yang kedua dia bilang, ini berbahaya, orang bisa salah tafsir nih mengenai hadis ini. Bisa tafsirannya bertentangan, ya, antara mencari dunia dan mencari akhirat. Ketika itu kita belum begitu paham maksudnya apa. Kok bahaya sampai situ, bisa salah tafsir dia bilang. Nah, kemudian saya ingat tahun 2000-an barangkali ya, saya sama keluarga nih lagi nonton TV nih, TVRI. Saya juga nggak tahu tuh, padahal itu TVRI paling sebel saya nontonnya gitu loh. Tapi nggak tahu, hari itu saya dibimbing Allah untuk muter TVRI, ada acara siaran agama. Ada seorang ustadz, ya, yang bicara hadis itu. Ikmalidunaka kanaka ta'isyu abadan. Bekerjalah kau untuk diamu seolah kau hidup selamanya. Bekerjalah untuk akhirat seolah nanti besok. Dia simpulkan hadis ini mengajarkan kita ketika kita mencari dunia, kita harus mengetengahkan semangat korun. Waliyadzubillah. Korun dijadiin contoh. Dan ketika kita mencari akhirat, kita harus semangat Nabi. Gimana gitu? Saya ingat terus, oh teman yang dimaksud teman saya pasti ini nih. Gitu. Ya, penafsiran saling bertentangan. Maka itu ya jangan digunakan di situ sebagai prinsip. Prinsip kita adalah yang tadi, yang sahih. Siapa yang bekerja mencari dunia untuk orang tua, sabilillah. Gitu. Dan banyak hadis-hadis yang lebih layak kita jadikan pegangan ketimbang hadis tadi. Begitu ya? Itu kalau nggak hafal hadis itu anak pesantren mah pesantren saya gitu ya. Belum afdol gitu loh. Wah, hadis bacoan gitu loh. Gitu. Saya kaget-kaget tuh begitu dengar penjelasan dari teman saya. Kaget-kaget gitu. Kita semua yang dengar kaget-kaget gitu. Langsung nggak pernah disampaikan lagi ya. Nah, baik, kita coba lihat nih ya halaman yang keempat, ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Ya, di makalah yang ada di hadapan kita sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Alhaakum
kita terjemahkan telah melalaikan pada kalian. Itu terjemahan dalam bahasa Indonesia. Nanti kita lihat dalam bahasa Arab seperti apa. At-takasur kita maknai persaingan. Ya, manusia telah dilalaikan. Dilalaikan dari apa? Nanti ada penjelasannya. Oleh persaingan di antara mereka. Takasur saling bersaing. Arti lafaz alha. Alhakum kan dua kata, alha dan kum. Nah, alha dari segi bahasa, ini bahasa Arab nih, ya, syagola. Alha yang kita maknai melalaikan itu dalam bahasa Arab syagola, yang artinya menyibukkan. Ya. Jadi makna ayat ini adalah telah menyibukkan pada kalian. Ya. Lihat tafsir Al-Qurtubi juz 10 halaman 401. Sedangkan arti lafaz at-takasur yang tadi kita terjemahkan persaingan, ya, dari segi bahasa Arab maksudnya, ialah at-tafakhur yang artinya berbangga-bangga. Jadi kalian sudah disibukkan dalam kehidupan yang singkat ini, ya, untuk hanya berbangga-banggaan saja. Ya. Begitu. Saya ingat Said Qutb, Al-Ustaz Said Qutb rahimahullah, ya, mengatakan bahwa surat At-Takatsur ini berbicara tentang realitas kehidupan manusia. Ayat yang singkat ini nih, dia udah mengungkapkan realita kehidupan manusia, sibuk bangga-banggaan, ya. Dan saling bangga-bangga ini merasuki kelompok kaya sampai kelompok miskin. Realitanya saya lihat di berita-berita tentang orang yang mati karena minum oplosan. Kan waktu oplosan itu mereka adu kuat kan, bangga-bangga dengan kuatan, nah, gitu. Jadi berbangga-bangga ini penyakit yang merasuki kelompok kaya sampai kelompok miskin. Itu barangkali istilah teman-teman dulu ya, gocap mawok sekampung gitu. Istilahnya begitu lah. Ya. Saya nggak pernah ngerti alkohol dicampur minyak, dicampur obat nyamuk, ya kan nih? Apa gitu loh maksudnya? Dicampur lagi dengan obat batuk begitu ya, lalu ada pil apa namanya ditumbuk-tumbuk dicampur di situ. Begitu. Tahu-tahu mati 7 orang, ya kan? Dan fenomena itu sebetulnya fenomena gunung es katanya. Jadi yang nyampe ke kita tuh hanya sedikit, padahal banyak. Ya. Nah, persaingan atau berbangga-bangga dalam soal apa? Itu persaingan dalam berbagai aspek kehidupan. Terutama sekali, nah ini yang lebih menonjol dalam soal harta benda atau materi, terutama sekali. Tapi bukan terbatas pada materi saja. Ya, kalau Said Qutb mengatakan itu bersifat universal, umum, saling bangga-bangga. Al-Imam Al-Qurtubi meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas. Artinya Imam Qurtubi menafsirkan al-hakumut takatsur berdasarkan sebuah hadis. Kan tadi sudah kita jelaskan, metode mentafsir itu adalah antara lain mentafsir ayat dengan hadis. Nah, Qurtubi menafsirkan ayat ini dengan hadis, ya, yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW pernah membaca ayat ini, lalu beliau bersabda, ya, Nabi baca al-hakumut takatsur, lalu beliau bersabda, beliau menjelaskan, takatsur amwal, bersaing-saingan dalam soal harta, ialah beliau bilang, ya, jam'uha, mengumpulkannya, min ghairi haqqiha, dengan jalan yang tidak benar, korupsi. Ya.
Jadi ini udah mulai jelas nih. Yang dimaksud takatsur adalah mengumpulkan harta dengan jalan tidak benar. Artinya kalau dengan jalan yang benar nggak termasuk takatsur, belum termasuk takatsur. Ya. Kemudian yang kedua, waman uha, dan menghalanginya, mencegahnya harta min haqqiha, dari kewajibannya. Nggak mau zakat, ya. Nggak mau sedekah, nggak mau bantu orang lain. Ya. Artinya kalau kita mengumpulkan harta yang banyak dengan jalan yang halal, lalu kita sedekah, zakat, ya, infak dan sebagainya, tidak termasuk kata kafir. Ini gunanya kita mengkaji tafsir. Jadi jangan main pukul rata gitu. Melihat orang rumahnya bagus, mobilnya bagus, ya kan, istrinya banyak, langsung kata kafir dia. Gitu ya, gitu. Ya. Kemudian wasyadduha fil awiyah. Syadduha itu dari segi bahasa mengikatnya. Fil awiyah, dalam kantong, artinya menyimpan. Ditumpuk-tumpuk. Ya, kalau zaman dulu pakai kantong diikat gitu loh. Ditumpuk-tumpuk hartanya. Lihat tafsir Al-Qurtubi juz 10 halaman 402. Jadi kalau kita belajar tafsir harus jelas dari mana nih, ya, diambilnya, dikutip dari mana, begitu. Itu namanya kita bertanggung jawab dalam menyampaikan sebuah informasi, jangan sembarangan, begitu loh. Ya. Ayat ini mengungkapkan secara tegas sebuah fakta dan realita kehidupan, ya, bahwa manusia telah dilalaikan oleh kesibukan mereka dalam persaingan. Dilalaikan dalam soal apa? Nah, yaitu lalai dari ketaatan atau melaksanakan ketaatan kepada Allah. Semuanya disebutkan dalam sebuah hadis. Nah, ini juga penafsiran dengan hadis gitu ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, bahwa Nabi SAW bersabda, alhaakumut takatsur, telah melalaikan pada kalian at-takatsur, persaingan. Melalaikan kalian dari apa? Melalaikan anit ta'ah, dari melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kalian lalai gara-gara sibuk berbangga-banggaan, hatta sehingga zurtum, menziarahi kalian atau mendatangi kalian al-maqabir, kuburan-kuburan. Maqabir jamak dari kubur, dari kober, makbar. Jamak dari makbar, maqabir. Nah, yaitu Nabi menerangkan bukan ziarah dalam arti menziarahi kuburan, bukan. Yaitu hatta yakumul maut, sehingga kalian didatangi kematian. Jadi maksud daripada hatta zurtumul maqabir, maksudnya bukan ziarah, tapi kalian mati. Begitu. Jadi penghuni kubur. Artinya kesibukan berbangga-banggaan, ya, yang membuat kalian lalai untuk taat pada Allah, itu berlangsung sampai kalian mati. Begitu. Ya. Saya sering ya merenungkan begitu ya, kan di usia 60 ini gitu ya, banyak teman-teman yang udah berangkat duluan, begitu. Banyak teman-teman dekat yang udah berangkat. Nah, saya bersyukur pada Allah, setiap ada teman berangkat, ya, ada bisikan di hati saya, dia kira-kira siap nggak ya, gitu. Dia siap nggak nih sekarang gitu, begitu. Apalagi kalau teman yang kebetulan memang kerjanya foya-foya mulu gitu. Kira-kira dia jawab apa ya kalau Allah minta pertanggungjawaban di kuburan, ditanya, ya kan, ya, ma ilmuka bi'atur rajul, kan pertanyaan malaikat antara lain begitu ya. Di dalam kitab Sahih Bukhari, malaikat nanya, kasih foto, nanya, ma ilmuka bi'atur rajul, apakah yang kau ketahui tentang laki-laki ini?
itu gambar Muhammad SAW. Gitu. Ya. Nabi mengatakan kalau orang mukmin dia akan jawab hadza Muhammad. Ya, qad ja'ana fa'ajabna. Dia telah datang pada kami dan kami taati dia. Itu orang mukmin. Ya. Para ulama mengatakan yang membuat orang mukmin bisa menjawab itu ilmunya. Begitu, ilmunya yang buat dia bisa menjawab. Jadi mumpung hidup sekali ini, ilmu ini perlu kita dalami, ilmu agama ini. Karena kalau orang fajir dia bilang, ditanya apa yang kau ketahui tentang laki-laki ini, dia akan jawab la adri. Aku tidak ngerti siapa. Aku tidak tahu. Aku tidak mengerti. Karena nggak punya ilmu. Itulah makanya ilmu agama ini menempati tingkat yang tertinggi ya dalam amal atau bagi amal seorang muslim. Tadi sudah kita sebutkan kan? Ya. Ini lihat tafsir Ibnu Katsir juz 4 halaman 544. Berkenaan dengan ayat ini Imam Ahmad bin Hanbal nih juga telah meriwayatkan sebuah hadis yaitu dari Abdullah bin As-Sakhir dari ayahnya. Ia berkata, aku pernah mengunjungi Rasulullah SAW dan ketika itu beliau bersabda, alhaakumut takatsur, ya kalian telah dilalaikan oleh persaingan. Ya. Yaqulu ibnu Adam, ini Nabi menafsirkan nih. Ya, yaqulu ibnu Adam, manusia berkata, mali, mali, hartaku, hartaku. Ini bentuk ungkapan dari kebanggaan dia ya, terhadap kekayaan yang dimiliki, ya, sehingga dia mengatakan mali, mali. Ini alhaakumut takatsur. Ya. Padahal ya Nabi mengatakan wahalaka, tidak ada bagimu min malika dari hartamu illa kecuali ma akalta, apa yang telah engkau makan, fafnaita, ya maka hilang, lenyap, jadi tinja. Begitu, apa yang kau makan sampai habis itu hartamu. Ya. Yang kedua, aulabista fa'ablaita, atau apa yang kau kenakan fa'ablaita sampai luntur, baju maksudnya. Baju yang kau kenakan sampai luntur, sampai engkau bosen, ya itu hartamu. Sehingga sebagian ulama mengatakan bukan cuma baju, jam tangan misalnya, ya waktu baru dilihat-lihat terus loh. Setahun hilang nggak berasa kehilangan, begitu, ya. Asal jangan nama istri begitu ya. Ya. Yang celaka kalau sama istri ya begitu. Bulan 2 bulan masih sayang-sayang ya kan, begitu ya, 3 bulan udah ya begitu ya. Jam tangan saya juga pernah mengalami ya. Saya dapat hadiah jam dari temen, bagus jamnya. Anak saya bilang itu jam mahal, harganya 8 juta tuh. Anak saya yang bilang saya nggak tahu, dapat hadiah saya pakai sampai kira-kira 4 tahun barangkali atau 5 tahun gitu ya, masih saya pakai itu jam. Nginep di villa temen, saya lupa taruh, dicari-cari anak saya nggak ketemu. Tapi hati saya tidak sedikit pun merasa kehilangan oleh jam itu. Artinya apa? Bosan kan? Begitu. Dan itu merupakan sifat dasar manusia. Allah sudah mengatakan wa khuliqul insanu, surat Qiyamah, innal insana khuliqo halu'a. Innal insana khuliqo halu'a. Sungguh manusia diciptakan dengan sifat halu. Apa sih halu? Halu ya menurut para ulama artinya asadul jaza wa tojar, sangat gampang berkeluh kesah dan jemuan, bosenan. Itu sifat manusia. Manusia diciptakan dengan sifat itu, gampang keluh kesah, ya kan? Asadul jaza, jaza itu keluh kesah, sangat gampang berkeluh kesah,
waddajar, dan sangat bersifat bosanan, gampang bosan. Begitu. Dan itu saya alami. Sama sekali nggak ngerasa kehilangan, ya udah hilang aja, dipikir aja kagak gitu. Padahal anak saya belum mahal. Itu kira-kira tahun 2005 atau 2006 gitu ya. Ya. Nah, jadi yang kedua, harta kita adalah apa yang kita pakai sampai kita bosan, itu lebih enak kayaknya. Ya. Yang ketiga, au tasaddaqta, atau apa yang engkau sedekahkan. Famdoita, maka kau rutinkan sedekah itu. Kenapa sedekah rutin? Makan rutin kan? Ya kan, makan rutin. Pakai baju juga rutin. Ya, sampai bosan. Ya, nah sedekah juga yang jadi milikmu adalah sedekah yang rutin. Begitu. Dan alhamdulillah agama kita yang hebat ini telah menetapkan sedekah yang paling hebat adalah apa yang kita berikan pada istri kita. Gitu. Alhamdulillah. Ya. Jadi sebelum sedekah kemana-mana, istri, keluarga. Ya. Kalau orang mengatakan mulailah sedekah itu dengan orang yang kau tanggung. Ibda biman taul. Itu jadi harta kita yang kita nikmati selamanya. Ya. Nah, Al-Imam Muslim juga meriwayatkan hadis yang seperti ini dalam rangka mentafsirkan Al-Haqqu Mutakatsir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yaqulul abdu, ya, seorang manusia berkata, mali, mali, hartaku, hartaku. Wa innamalahu min mali salasun. Padahal hartanya sesungguhnya itu cuma 3. Pertama, ma'akala, apa yang dia makan. Fa'afna, maka dia habiskan. Jadi berakhir di tinja. Atau au labisa fa'abla, yang dia pakai sampai luntur. Tadi sampai bosan. Yang ketiga, au tasaddaqo, atau apa yang dia sedekahkan, fa'amdo, maka dia rutinkan sedekah itu. Wa ma siwa dzalika, dan apa saja harta selain itu, selain 3 itu, fadzahibun, dia bisa hilang. Atau tarikuhu linnas, dia tinggalkan untuk manusia. Dia mati, rumahnya, mobilnya, istrinya bahkan buat orang lain. Gitu. Jadi cuma 3 artinya. Gitu. Iya. Dalam kenyataan kita lihat ya kan, janda kaya, ya, dikawin sama orang lain, begitu loh. Karena suaminya mati, misalnya. Iya. Iya. Gitu. Padahal harta kekayaan itu diperoleh dengan cara yang tidak benar. Nabi mengatakan harta itu bisa jadi seperti genangan air yang ketika genangan itu hilang tinggal tanah-tanahnya, kotorannya. Dan itulah yang dipertanggungjawabkan. Ya, sementara dia yang capek-capek korupsi, numpuk harta, dia mati, yang nikmati orang lain. Orang lain nggak ikut-ikut. Tanggung jawab dia. Yang menikmati orang lain. Gitu. Saya suka bercanda sama anak saya gitu ya, anak perempuan saya. Gitu. Dia bilang, "Pak, beli rumah kayak." Ini nyindir saya sebelumnya. Sampai sekarang mau masih kontrakan begitu ya. Beli rumah kayak di Pondok Indah, dia bilang begitu. Pondok Indah gitu. Ini nyindir saya gitu. Saya bilang, saya nggak mau beli rumah di Pondok Indah. Yang untung kamu gitu loh. Saya hidup paling berapa tahun lagi gitu loh. Ya kan? Ya kan? Gitu. Ya kan, kita capek-capek beli Pondok Indah, paling hidup 3 tahun lagi. Ya kan? Dia yang foya-foya kan? Gitu loh. Jadi selain itu Nabi bilang bisa hilang. Tadi kayak jam hilang dia. Atau dia tinggalkan untuk manusia, kalau dia mati, nah hartanya manusia lain yang menguasai. Gitu.
Lihat tafsir Ibnu Katsir juz 4 halaman 544. Jadi artinya Ibnu Katsir menggunakan dua hadis ini untuk mentafsirkan al-hakumut takatsur. Baik, ada yang menanya sini? Ya, pakai mic mas. Di syuting nih masnya. Ada wajah enten TV ini. Apa Bang, kalau ketika sering mendengar imam sebelum ihram tuh membaca yaitu perlindungan terhadap gangguan setan. Ketika saya sering terdengar dari lafaz-lafaz imam itu, saya cari-cari ini ternyata di situ ada surat Al-Mu'minun yang 23 ayat 97 98. Apakah ini kalau sebagai doa sebelum takbiratul ihram itu, apakah itu sanatnya bisa dipertanggungjawabkan Bang Dimo? Rabbi a'udzubika minal syaitin. Syayatin itu Bang. A'udzubika Rabbi yahdurun gitu ya. Iya Bang. Iya, secara secara umum sih bisa aja ya. Bisa aja. Kan itu belum sholat kan? Iya. Jadi kan sebelum sholat dibaca itu. Iya. Kan perlindungan juga Bang Mas. Iya. Ya. Itu sih nggak masalah. Asal jangan diwajibkan. Terus kalau ayat yang berikut itu Bang, itu juga bagus juga itu Bang. Kalau lihat dari secara logika ya, yang ayat 98 gitu, itu juga Robbi wa'udzubika Robbi ayasturu ya. Itu juga apa? Iya. Perlindungan itu kan satu kesatuan tuh. Satu rangkaian itu Bang. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Ya Allah, aku berlindung padamu dari bisikan-bisikan dan gangguan setan. Wa a'udzubika Rabbi, ayat berikutnya ya. Ayat turun. Ayat turun. Aku berlindung padamu ya Allah, jangan sampai dia datang padaku. Seperti mereka ganggu. Iya. Ya nggak masalah, asal jangan diwajibkan aja. Artinya kalau kita mau sholat harus baca, nggak bisa. Kalau kita mau baca silakan aja. Oh, gitu. Nggak masalah. Gitu, ya. Baik, ada lagi nih? Ini mulai bangkit. Oh gitu Bang. Ada agak terbuka Bang ya. Biasanya blank wae. Seperti apa sih contoh Bang? Percaya tapi tidak yakin gitu Bang. Dalam amalan itu seperti apa yang dilakukan orang yang punya predikat percaya tapi tidak yakin gitu Bang? Ya ini soal bahasa ya. Percaya tapi tidak yakin itu kayaknya agak sulit dimengerti gitu ya. Orang percaya ya yakin dia. Yakin. Begitu. Apa yang dimaksud realisasinya Bang yang dimaksud itu? Iya, kalau orang setengah percaya begitu ya, mungkin dia tidak sampai kepada realisasi kan. Orang kurang percaya. Tapi kalau percaya pasti dia sampai pada realisasi. Pemahaman saya seperti itu. Begitu. Ya, artinya ada orang yang percaya, ada yang sekedar percaya. Nah, yang sekedar percaya ini yang tidak sampai pada realisasi. Begitu. Ya. Soalnya begini Bang, seperti kita ini yakin bahwa ayat kursi itu kalau dibaca sebagai perlindungan ya, terhadap ya, halal yang bisa mengganggu kita. Ketika kita berada di posisi lewat makam besar, ketika ada tekosari, dengan ayat ini nggak berlaku Bang, tapi tetap aja masih takut. Hilang Bang ayat kursi itu seolah-olah ya, menjadikan satu penyadaran gitu Bang. Iya, kalau saya memahaminya dari beberapa kasus ya. Memang ayat kursi itu salah satu informasi yang sampai pada kita itu ayat yang bisa mementahkan gangguan setan. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Yang Abu Hurairah mengalami sendiri begitu loh. Artinya ketika beliau mendapat tugas menjaga korma zakat ya di zaman Nabi ya,
Lalu ada orang yang mencuri korma itu ditangkap oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, aku akan bawa engkau ke Nabi. Orang ini bilang, jangan. Ya kalau aku dilepas, aku akan mengajarkan satu ilmu padamu yang bisa mementahkan gangguan setan. Diajarin ayat kursi. Gini, bukan belajar ayat kursi. Ayat dalam kitab kalian. Ya, ayat kursi itu bisa mementahkan gangguan setan. Pokoknya setan jadi cair lah, seperti lilin barangkali ya, meleleh gitu. Nah, informasi ini disampaikan oleh Abu Hurairah ke Nabi kita. Ya, Nabi kita mengatakan orang itu yang kau tangkap itulah jinnya gitu. Itu dia. Dia berkata benar padahal itu tukang bohong. Artinya kata-kata dia menyatakan ayat kursi bisa membuat gangguan setan jadi mentah lagi gitu ya, itu dibenarkan oleh Nabi. Ya, tapi banyak kasus yang saya terima, jadi beberapa teman misalnya yang diganggu jin dalam bentuk penampakan begitu loh. Ya, dia udah aneh baca ayat kursi bang, nggak hilang-hilang, gitu. Ya, kita merujuk kembali kepada ucapan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Itu pegangan saya. Ya, beliau mengatakan la qiraata, tidak ada manfaatnya satu bacaan, baik bacaan itu untuk mengusir setan atau bacaan untuk menambah iman, nggak ada manfaatnya illa bitadabbur, kecuali disertai dengan tadabbur. Tadabbur apa? Fahmu ma'ani al-fazih, memahami setiap kata yang ada dalam ayat tersebut, itu tadabbur namanya. Jadi kalau Anda baca ayat kursi dengan tadabbur, pasti setan itu akan kabur gitu. Pasti gitu. Begitu. Ya. Kalau nggak tadabbur, jangan kan tadabbur, ngerti aja enggak misalnya ayat kursi. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Al hayyul qayyum itu kan dahsyat banget kan. Al hayyu yang maha hidup dan yang memiliki kehidupan. Ya, sudah pernah kita jelaskan ya. Hidup itu artinya kan ya taharruk wa tahassas, kemampuan bergerak dan kemampuan merasa, insting. Itu yang punya Allah, bukan kita yang punya. Itu makna dari al-hayyu. Jadi makhluk ini punya insting begitu, kayak kecoa gitu ya. Kita bentak ini dia diem. Instingnya bekerja. Nah, yang punya insting kecoa itu Allah. Itu artinya al-hayyu, yang hidup dan menguasai kehidupan. Begitu. Makanya orang mati kan dia kemampuan bergeraknya hilang, instingnya hilang, mati udah dicabut sama Allah. Al-Qayyum, ya, yang berdiri sendiri untuk mengatur semua kebutuhan makhluknya, tidak dibantu siapapun juga. Itu arti dari Al-Qayyum. Al-Qayyum bitakdiri makhlukoti. Itu kalau ente baca dengan penghayatan tadabbur ya. Begitu ya, hati ini bisa kalau coba ente mau tidur gitu baca ayat kursi pelan-pelan ditadabbur, diulang-ulang, ya Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum dengan pengertian yang benar gitu ya, kita akan ada rasa aman, ya, berlindung pada Allah, menyerahkan diri pada Allah, rasa aman ya. Begitu juga kalau ketemu setan ya kan, begitu ya. Demikian barangkali. Ada lagi yang nanya? Akhwat? Ini saya nggak bisa menerima telepon nih. Iya, kalau di Rasil kalau langsung wah itu telepon ramai, sharing dan sebagainya, wah lebih enak gitu loh. Agama klasik maksudnya apa tuh?
Wah, itu. Saya baru dengar istilah itu ya. Musik klasik ada gitu. Itu istilah-istilah inilah istilah manusia-manusia aja gitu ya. Dalam agama kita nggak ada istilah agama klasik. Kalau warisan klasik dari warisan intelektual klasik itu adalah karya-karya luar biasa ya dari para ulama-ulama terdahulu, itu emang bisa disilahkan warisan klasik kita ya, seperti kitab-kitab tafsir ya, kitab-kitab hadis sahih kan, kitab-kitab tasawuf seperti Ihya Ulumuddin misalnya, itu adalah warisan intelektual, warisan klasik intelektual kita, itu jadi rujukan kita. Akhwat nggak ada yang nanya, biasanya ada yang nanya sih, pada takut semua nih, grogi iya. Gitu. Ya, tadi dijelaskan tentang apa hasilnya milik manusia atau kita tadi yang kita makan, kita pakai dan sedekah ya. Apa kalau kita perhatikan sebetulnya Bagaimana menerangkan bahwa saat tersirat kita betapa pentingnya sedekah atau bagaimana gitu? Iya, sebetulnya ya untung tadi bisa ditafsirkan ke sana. Ya, gini, Nabi pernah bertanya kepada sahabat-sahabat. Ya, harta kalian yang mana yang kalian sukai? Apakah yang akan kalian tinggalkan untuk ahli waris kalian atau yang kalian miliki selamanya? Mana yang paling kalian sukai? Apakah harta yang akan kalian tinggal untuk ahli waris atau yang akan kalian miliki selamanya? Sahabat semua jawab, ya yang akan kami miliki selamanya dong, yang kami sukai. Nah, Nabi berkata, apa yang kalian sedekahkan itu akan kalian miliki selamanya. Begitu. Ya, apa yang kalian sedekahkan akan kalian miliki selamanya. Yang ditinggal buat ahli waris ya buat ahli waris, udah nggak orang lain gitu. Ya, itu sama. Ya, sama-sama. Gitu. Baik, ada lagi? Ya, kita lanjutkan sedikit nih. Kita selesaikan sedikit nih ayat yang pertama nih. Ya. Kedua hadis di atas menegaskan bahwa yang dimiliki oleh manusia dari seluruh hartanya hanya terbatas pada 3 hal. Yaitu 1, makanan yang ia makan sampai habis. Ya. 2, pakaian yang ia kenakan sampai lapuk. Ya, dan yang ketiga, harta yang ia sedekahkan secara rutin. Itu milik dia. Nah, sedangkan harta selain itu, selain dari itu, selain 3 hal ini, ya, akan lenyap atau ia wariskan pada orang lain. Begitu, ya. Al-Imam Bukhari juga meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang memperkuat keterangan ini, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yattabi'ul mayyita salasah. Setiap mayit jenazah akan diikuti oleh 3 hal. Fayarji usnani, yang 2 hal akan kembali, wa yabqa ma'ahu wahidun, dan yang 1 akan tetap bersamanya. Yaitu yattabuhu, akan mengikutinya, mengikuti jenazah. 1, ahluhu, keluarganya, istrinya dan anaknya. Yang kedua, maluhu, hartanya, ikut nganterin kubur. Yang ketiga, wa amaluhu, dan amalnya. Nah, fayarji'u, maka akan kembali, ahluhu wa maluhu, keluarga dan hartanya, balik pulang. Tadi saya bilang 2 akan kembali, itu keluarga dan harta akan kembali pulang. Nggak ada yang mau dikubur bersama dia. Itu kan cuma di komik saja atau di dongeng-dongeng, ya kan, yang mengatakan bahwa hidup semati, nggak ada. Cuma di komik gitu.
Ya, begitu. Teman saya bilang gitu, teman saya nih orang Betawi, waktu cerita tentang hadis ini, dia bilang istri-istri sekarang kalau suaminya mati meninggal gitu, nggak ada yang ikut dikubur, nggak ada yang mau. Nangis saya cuma separuh ini, yang separuhnya ketawa gitu. Gitu gitu. Itu orang itu. Ya, itu waktu saya masih di pesantren di Kebonjeruk ya. Saya 2 tahun di Kebonjeruk tuh. Orang Betawi yang punya pesantren. Gitu. Nah, ini anaknya Pak Kiai bilang. Gitu. Jadi istilah itu rupanya populer di kalangan masyarakat mereka gitu ya. Jadi istrinya nangisnya separuh gitu. Yang separuh ketawa gitu. Itu menandakan nggak ada orang yang bisa hidup semati, nggak ada. Gitu. Dan Nabi sudah mengatakan ya, dengan tegas saya mengatakan akan kembali 2, yaitu keluarga ya dan hartanya, mobilnya semua kembali balik pulang. Wa yabquna yang akan tinggal amaluhu, amalnya. Nah, ini yang selalu kalau ada teman saya meninggal gitu ya, selalu ada bisikan di hati saya, dia siap nggak ya gitu, sekarang nih siap nggak dia gitu. Begitu ya. Nah, lihat Tafsir Mukatsir juz 4 halaman 544. Baik, ada yang nanya sendiri? Ya. Alhamdulillah, ini dari makalah ini mungkin sudah cukup jelas dari awal tadi Bang ya. Cuma yang saya akan tanyakan di yang tadi kedua hadis tadi Bang. Kedua hadis di atas tadi yang dicetak tebal ini, di situ dikatakan bahwasanya yang paling akhir tadi ia sodakohkan dengan rutin gitu Bang. Ya. Itu kata-kata dengan rutin ini kan, kalau sodakoh nggak rutin nggak tertulis gimana tuh Bang jadinya Bang? Iya. Jadi pertama kenapa sedekah rutin? Ya, pertama makan itu kan rutin. Ya kan disebut kan apa yang dia makan? Itu kan lakukan dengan rutin dia makan kan? Begitu juga mengalahkan pakaian, itu juga rutin. Maka sedekah yang juga rutin. Ya, gini. Nabi mengatakan ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai adalah yang rutin terus-menerus walaupun cuma sedikit. Nah, tadi saya mengatakan kita harus bersyukur nih, sedekah kita rutin kan sama istri kita kan? Rutin, ya, begitu. Dan Nabi mengatakan sebaik-baik sedekah, sebaik-baik pemberian, ialah apa yang kau suapkan ke mulut istrimu, makanan itu makanan terbaik. Maksud itu kata-kata kinayah, kiasan apa yang kita berikan pada istri kita yang dipakai untuk keperluan dia, itu sedekah yang paling hebat. Begitu. Ya. Kan Nabi mengatakan tadi ibda iman taul, mulailah sedekah dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Begitu. Ya. Baik, ada lagi yang nanya sini? Ya, gimana? Sebelum apa tadi berkaitan dengan yang dikubur tadi, ketika ditanya malaikat ma'rifah bil wajh tadi ya, itu kan Abang sampaikan bukan sifat tabiat, artinya kan kita ada sosok ditanya apakah kamu kenal dengan sosok ini gitu kan, kamu suruh bisa menjawab ketika dia memang punya ilmu. Nah ini sih kan bukan ilmu sifat tabiat kan, ilmu yang kita kasih selama ini. Maksud saya apakah dibenarkan ketika kita mengenal ilmu itu dengan tujuan untuk bisa menjawab nanti ma'rifah Rasul tadi, apakah dibenarkan kalau berniat seperti itu gitu Bang? Kalau kita belajar sirah nabawiyah gitu? Bukan, kita aktif di kajian, kita bersemangat ikutin kajian supaya kita punya ilmu. Nah kita apakah dibenarkan ketika kita punya niat supaya nanti ketika dikubur bisa menjawab, ketika mereka punya ma'rifah Rasul kita bisa menjawab? Apakah betul gitu, bisa dibenarkan enggak gitu? Punya niat seperti itu gitu maksudnya? Ya, niat itu tentu bisa dibenarkan ya. Karena emang tujuan kita kan mengkaji ilmu agama supaya kita bisa mengamalkan agama ini
sesuai benar dengan petunjuk Nabi kita kan? Ya kan? Kita mengkaji Islam ini supaya kita bisa mengamalkan sesuai dengan petunjuk Nabi kita. Ya, begitu. Ya, ya otomatis ya nggak usah pun kita niatkan untuk menjawab itu, otomatis kita bisa menjawabnya. Karena kata-katanya kan Nabi mengatakan fa'amal mu'min. Kalau orang mukmin dikasih gambar Nabi, dia mengatakan hadza Muhammad. Ini Muhammad nih. Qad ja'ana. Dia sudah datang pada kami dengan buah keterangan. Ya, dan kami mengikutinya. Begitu berarti ya ilmunya yang jawab. Sesuai dengan para ulama mengatakan yang bisa jawab, yang membuat orang itu bisa menjawab adalah ilmunya. Karena kalau orang fajir dia akan mengatakan la adri. Aku tidak tahu ini siapa. Aku lu kama yakulun nas. Ya, aku akan berkata sesuai dengan kata-kata manusia, cuma ikut-ikutan begitu loh. Begitu. Ya. Jadi walaupun nggak kita niatkan, ketika kita ittiba sudah otomatis pasti ini. Saya sudah begitu Bang ya. Ya, saya. Gitu. Baik, gimana? Kayaknya udah jam 11:30 nih. Gitu. Iya, saya kira untuk malam ini kita cukupkan sekian nih. Ini sebenarnya 2 kali seminggu nih Akhi Krisna nih. Ya 2 kali seminggu kita ada kajian di sini. Tiap malam 1. Begitu. Ya. Jadi kalau misalnya antum sama ikhwan-ikhwan di Rasil mau berkunjung ke sini juga, ya kami dengan senang hati dan membuka pintu seluas-luasnya. Iya, gitu. Ya, Rasil ini juga saya mencintai Rasul ya gitu ya. Cuma karena waktu aja ya. Saya minta sama Akhi Krisna untuk dijadwalkan lagi, belum bisa jawab sekarang ya. Karena memang penuh sekali sekarang ya. Penuh sekali, artinya acara Rasul semakin penuh ya, begitu. Dan memang Rasul ini kan radio untuk mempersatukan umat Islam. Ini yang paling krusial saya kira gitu loh ya. Karena kita kan sudah dipecah belah oleh banyak faktor lah. Dari mulai faktor jenggot aja pecah belah ya kan ya. Begitu kan ya, orang nggak pakai jenggot fasik, aduh itu saya nggak tahu. Saya pakai jenggot ini bukan karena jenggot kewajiban, tidak. Buat saya jenggot tidak wajib. Gitu. Ya, itu ada ilatnya. Jadi waktu Nabi merintahkan pelihara jenggot, itu Nabi jelas mengatakan selisihilah penampilan kalian, bedakan penampilan dengan orang Yahudi. Cukurlah kumis, pelihara jenggot. Karena orang Yahudi pakai kumis, cukur jenggot. Kalau ente lihat orang Yahudi sekarang, jenggotnya lebih keren dari kita, gitu. Jadi saya pakai jenggot cuman ya karena kecintaan pada Nabi saja. Sekedar cuma ingin niru-niru Nabi yang saya bisa ya. Dan yang saya senang gitu. Gitu ya. Gitu. Baiklah, dari awal sampai akhir nih kita baca kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan kembali ini ke Akhi Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Iwan dan Awad, pemirsa Rasil TV dan pendengar Radio Sulatrim dan juga jamaah Masjid Al-Mahai. Salam soleh. Terima kasih jazakallahu khair atas perhatian Anda semuanya. Insyaallah kita berjumpa lagi pada ta'lim Bang Debi Nasution selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.